apabila tidak melaksanakannya atau sampai kalian melanggar tersebut, maka nanti akan mendapatkan konsekuensi. Ya, nah sekarang tulis kasih contoh satu. Tadi tulis sudah kelas 1 dan kelas yang pertama yaitu siap melaksanakan literasi pagi. Ya, jadi siapapun nanti yang mendapat giliran untuk maju literasi maka harus siap, karena ini sudah menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Nah sekarang yang lainnya silakan kalian membuat kesepakatan kelas, nanti akan tulis bagikan kertas ini, kemudian nanti tuliskan di sini dan nanti ditambahkan di sini. Ya, untuk contoh yang pertama tulis siap melaksanakan literasi pagi. Ini termasuk menulis juga yang literasi, makanya kalian ya. Oke, yang tulis di sini. Nah, sekarang tulis bagikan kepada kalian, silahkan tuliskan keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Kasih keyakinan apa sih? Melaksanakan piket dengan sesuai jadwal piket. Ya. Jadi dia apa? Harus datang pagi kalau ada jadwal piket. Boleh. Email apa? Mendengarkan guru yang sedang menjelaskan atau sedang mengajar. Oke. Keyakinan kelas kita: 1. Siap melaksanakan literasi pagi. 2. Harus melaksanakan piket. 3. Mengisi tandon setiap hari. 4. Menghormati saat guru lagi menerangkan. 5. Harus berbicara dengan sopan. 6. Harus mengerjakan PR tepat waktu. 7. Harus datang pagi kalau ada jadwal piket. 8. Makan hanya saat istirahat. 9. Disiplin dalam mengerjakan tugas atau PR. 10. Siap melaksanakan berdoa sebelum belajar. Membacakan kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita yang kita sepakati bersama, maka kita harus laksanakan dengan baik, ya. Dan apabila melanggar yang sudah kita sepakati bersama ini, maka akan mendapatkan konsekuensi. Melaksanakan ini mendapatkan konsekuensi juga. Melanggar ini juga akan mendapatkan konsekuensi. Bisa dilaksanakan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SDN Kalibulu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya bisa hadir di tempat ini dalam kegiatan sharing atau berbagi tentang materi di modul 1 berbeda. Baik, sebelumnya saya juga minta maaf apabila mengganggu waktu Bapak Ibu Guru semuanya. Pada hari ini
saya mohon izin untuk menyampaikan materi-materi yang saya pelajari pada modul dalam diklat guru penggerak. Dalam diklat guru penggerak yang saya ikuti, itu nanti akan mempelajari kurang lebih 3 atau 4 modul. Kemudian untuk saat ini yang sudah tuntas kami pelajari itu masih 1 modul. Dalam 1 modul ini ada 4 submodul. 4 submodul itu yang pertama tentang filsafat Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang ketiga tentang visi guru penggerak, yang keempat tentang budaya positif. Untuk hari ini yang wajib saya sampaikan kepada panjenengan semuanya adalah mengenai filsafat KHD atau Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Di layar ada atau tertulis salam dan bahagia. Salam dan bahagia ini adalah bentuk doa yang dititipkan sang guru kepada muridnya. Dengan mengucapkan salam ini, sang guru mendoakan para muridnya dalam keadaan sehat, selamat dan bahagia. Sebagai balasan, para murid akan membalas dengan mengucapkan salam sebagai bentuk doa yang dititipkan murid kepada gurunya. Baik, langsung saja saya mulai untuk materinya. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun. Maksud menuntun di sini adalah pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi setiap anak memiliki kodrat yang dibawa sejak lahir agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik seperti manusia maupun anggota masyarakat. Masih dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntun. Menuntun dapat juga diaplikasikan dengan menerapkan 3 hal tersebut, yaitu ing ngarso sumbodo, ing madya manungkarso, dan yang kategori handaya. Dasar pendidikan yang Ki Hajar Dewantara yang disampaikan oleh beliau yang berikutnya adalah kodrat anak untuk merdeka. Kodrat anak untuk merdeka ini bagaimana? Berikut ini. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Ini berikutnya masih merdeka. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya secara lahir, sedangkan pengaruh kepada batin anak itu terdapat pada pendidikan. Jadi untuk mendapatkan merdeka batin itu bisa melalui pendidikan, sedangkan merdeka secara lahir melalui pengajaran. Berikutnya tentang kodrat anak bermain. Kalau tadi kodrat anak merdeka, berikutnya adalah kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang sudah ada pada diri anak, yaitu adalah pikiran, perasaan, kemauan, tenaga. Tenaga di sini adalah cipta rasa karsa dan pekerti. Oleh karena itu dalam pembelajaran bisa disebutkan permainan yang berkaitan dengan pembelajaran yang disampaikan. Mungkin Bapak Ibu guru jelas semuanya sudah pernah atau sudah mengaplikasikan ini dalam pembelajarannya setiap hari. Oleh karena itu memang filsafat KHD ini masih sampai sekarang masih dipakai sampai sekarang. Dasar pendidikan bermain bisa menggunakan permainan ini, permainan tradisional congklak
Di sini juga mengajarkan nilai-nilai matematika dan juga strategi. Selain itu juga bisa menjaga atau melestarikan budaya. Berikutnya Bobak Sodor. Di sini ada nilai yang tertanam, kemudian juga strategi. Ini hanya beberapa contoh saja. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak artinya bebas dari segala ikatan. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Nah, kata-kata berhamba pada sang anak ini kemarin juga sangat sensitif bagi yang belum pernah mendengar sama sekali. Kemarin juga pada saat kita belajar di modul ini banyak sekali yang respect langsung dengan kata-kata berhamba. Kenapa kok berhamba pada anak? Kok berhamba kok segitunya? Ternyata berhamba pada anak itu bisa dimaknai dengan ikhlas, berpihak pada anak selayaknya murid-murid itu selayaknya anak kita sendiri. Gitu, seperti anak kita sendiri. Jadi bisa betul-betul memahami dan mengetahui yang diinginkan oleh anak. Cinta kasih tak terbatas, seperti orang tua kepada anaknya. Pendidikan yang berpihak pada anak atau menghamba pada anak itu dulu dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara itu ketika beliau mengalami penyesalan yang luar biasa kepada putrinya yang bernama Mi Asti. Mungkin penjenengan pernah nggak Pak Malik, Bunda, dan Bapak Ibu guru lain yang kalau saya malah belum pernah dengar, baru mengerti sampai ceritanya Ki Hajar itu ya mempelajari modul ini. Kalau penjenengan mungkin sebelumnya sudah iya betul. Putranya Ki Hajar gitu Pak. Nah, ini berhamba pada itu anak tertutup pada saat Ki Hajar mengalami penyesalan kepada anaknya yang waktu itu karena Ki Hajar sedang sibuk-sibuknya mengerjakan tugasnya, ternyata anaknya di luar ya kedinginan sampai menggigil. Tapi di sini tuliskan apa itu menggigil kedinginan sambil memeluk anaknya sedang berurai air mata ya. Terabaikan. Salju yang berjatuhan di jendela-jendela, berarti mungkin saat itu sedang berada di luar negeri. Iya. Akhirnya itulah kowe bakalnya tak mulyakake sak lawase ya, karena penyesalan kepada Tuhannya itu. Dari situlah Ki Hajar baru fokus atau berpusat pada anak, enggak semata-mata mau menjalankan pekerjaan. Pendidikan yang berpihak pada anak, yaitu tadi berhamba pada anak, maksudnya adalah yang berpihak atau berpusat pada murid. Kemudian yang berikutnya tentang ini dasar pendidikan yang bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Karena anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, bagaimana menebalkannya? Menebalkan laku anak bisa dengan menggunakan kekuatan konteks diri anak dan sosio-kultural budaya yang ada. Berarti latar belakang murid-murid itu sendiri itu Lingkungan. Dasar pendidikan bukan tabula rasa ini menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Wiraga kalau di kita di modul ini menjelaskan kalau budaya Jawa Wiroso. Iya. Wirogo, Wiroso, Wiromo. Wiroso ini. Di sini Wiroso itu yang tengah. Jadi Wiraga. tulisannya Wiraga, masa anak-anak aktif, Wiroso, Wiraga masa anak-anak aktif
bergerak ke sana kemari, mencoba ini dan itu, menanyakan semua hal tanpa rasa lelah. Lelahnya malah kalau pada saat istirahat itu malah lelah. Kemudian wirama, masa intelektual dari awalnya hanya menggunakan raga, kemudian mulai menemukan irama dalam setiap gerak. Dan terakhir masa sosial mulai menyadari bahwa semesta bergerak dengan Wiroso. ini wirasa bunda. Jadi itu wirogo, wiromo, wiroso. Pentingnya bersosial. Bersosial, berempati, simpati. Oke. Masa sosial mulai menyadari bahwa masa sosial Bisa dirasakan anak. ini hanya bahasa tabula rasa itu dari daerah lain, misalnya ini dari Jawa Barat, dari Manggarai, Bali. Kalau kita punya wiraka, wirama, wirasa, wiraka, wirama, wiroso, dari daerah lain seperti itu. Nah, ini tentang budi pekerti. Yang berikutnya tentang budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, kalau di desa budi artinya pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, pekerti itu tenaga. Di cipta rasa, karsa, karya itu menghasilkan keseimbangan atau keselarasan. Contohnya pada permainan gamelan atau gamelan. Jadi sulit sekali ya sebenarnya memainkan gamelan, itu harus mengkolaborasikan banyak hal gitu. Ya, maksudnya dari berbagai macam alat itu menjadi irama yang enak didengar. Enak macam-macam. Macam-macam peraga. Macam-macam gamelan. Makanya bahkan gamelan dijadikan sarana terapi oleh narapidana di Inggris. Bahkan menjadi tren sosial bahwa gamelan membantu ribuan napi di Inggris. Tidak hanya di Inggris, di Kediri pun sudah mulai digalakkan untuk peranti gamelan ini di LP Kota Kediri ya Mas ya. Di lapas Pelatihan kemarin yang pakai Sudah ada penerapannya di lapas Kediri sudah ada. Itu pelatihnya Pak Kris yang kebetulan beliau juga nanti bisa menjadi pelatih di sini. bisa juga dengan membuat menenun, mencerminkan keseimbangan atau keselarasan. Kemudian yang berikutnya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu ibarat petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung dan lain sebagainya. Yang menuntun, nah seperti jadi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara pendidik seperti tukang Kehidupan merawat, menjaga, membasmi penyakitnya, membawa tumbuh kembangnya dan sebagainya. Namanya maksudnya memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak tersebut. Filosofinya seperti itu. seperti tukang sampai bisa jadi tanaman yang berkualitas. Relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai pesan. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan
kebahagiaan. Ini pesan kuncinya yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun di sini berarti kalau pendidikan di abad 21 kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Selamat dan bahagia, well-being, sejahtera maksudnya. Sampai seseorang tersebut dikatakan. Nah, ini juga masa lampau. Di masa lampau pendidikan itu pendidikan yang mengukur. Masa kini pendidikan gotong royong. Kemudian di masa depan diharapkan pendidikan itu bisa menghasilkan murid yang harmonis. Harmonis yaitu murid menciptakan murid itu sebagai sosok individu yang memiliki penuh kasih sayang, hati yang bersih dan jujur. Nah, di sini ini maksudnya selamat dan bahagia. Itu seperti itu. Menjadi student well-being atau murid yang sejahtera itu yang sepertinya penuh kasih sayang, hati yang bersih dan jujur. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing siswa untuk mewujudkan student well-being. Salam bahagia itu ini sebenarnya ada di mana di tiga bahagia itu bahagia kalau dalam bahasa bahagia ini kalau di submodul 1.3 itu jadi penerapan strategi untuk mewujudkan visi sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia. Ini modul 1. Kemudian saya lanjutkan ke submodul 1.1. Kemudian saya lanjutkan di yang tadi saya sampaikan. Tadi saya beritakan. Enggak apa-apa, enggak sih. Jepang Bos. Di pos apa dilanjut? Di pos modul 1.4 atau submodul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lain. Ini disampaikan oleh Ki Hajar sendiri di buku Dasar-Dasar Pendidikan Keluarga. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Guru mengontrol murid. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini paradigma teori kontrol yang ada saat ini. Nah, sekarang apakah makna disiplin? Disiplin artinya di sini belajar. Kalau menurut bahasa Latin, disiplin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sesuatu. Kecenderungan umum menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini pun saya juga gitu.
Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal itu contohnya seperti ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka akan muncul pertanyaan dalam diri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini dalam penerapan disiplin, misalnya kita mendapatkan suatu peraturan, kemudian kita melakukan peraturan itu, maka yang mendasari kita melakukan aturan itu apa? Kalau yang pertama, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, berarti itu motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau di dalam dirinya untuk melaksanakan aturan itu adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, maka itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Tapi kalau dalam dirinya ketika melakukan aturan itu, saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila melakukannya, maka itu adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Itu merupakan motivasi internal dari dalam diri. Tujuan disiplin, dan itu menjadi tujuan disiplin positif. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap membuat atau cakap buat memerintahkan dirinya sendiri, sehingga menjadi motivasi internal itu tadi. Misalnya kalau di sekolahan berawal dari peraturan kelas, kemudian peraturan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Bila keyakinan kelas itu sudah diterapkan oleh anak-anak, maka akan membentuk satu lingkungan positif, dan bila itu sudah menjadi kebiasaan akan menjadi budaya positif di kelas, bahkan di lingkungan sekolah. Itu. Kemudian berikutnya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan saja. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Mungkin hampir berarti ya Pak ya, sebetulnya berawal dari peraturan, tapi kalau peraturan itu sudah jadi keyakinan siswa, maka jadi ada kesadaran atau motivasi internal itu tadi. Jadi kesannya tidak dipaksa untuk melakukan itu gitu. Nah intinya itu menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah misalnya ini bedanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Misalnya ini yang di warna hijau. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Tapi beda lagi dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian mungkin bahannya beda di bahasa saja ya Pak, sehingga menimbulkan kesan bahwa itu dari diri kita sendiri. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah ini contohnya penulisannya keyakinan kelas seperti ini. Nah ini contohnya peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas yang akan dituju berarti tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti bisa dituliskan menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, jadi tujuan yang ingin dicapai keselamatan dan menghormati orang lain. Dan seterusnya. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang bisa mendukung, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan yang tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ada penghargaan yang merusak hubungan. Seperti ini Pak contohnya. Tindakan guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama misalnya menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Berarti ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berarti itu hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Hukuman juga.
Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, ini. Meminta murid mengganti kertas. Konsekuensi ya. Iya, konsekuensi. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena Konsekuensi. meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena sepatunya tidak berwarna hitam. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Gimana Pak Nono? Konsekuensi. Menurut Pak Nono ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Gini. Karena nggak ikut pemanasan. Jadi dari Nah, ternyata ya betul sekali. Konsekuensi ada di poin 1, 2, 3, 4, 5 dan yang terakhir. Ini Pak. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Kemudian kalau dengan hukuman mungkin anak akan malah membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi mungkin anak akan menghargai disiplin. Kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi mungkin stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang buruk. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman bisa menciptakan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Sementara konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Nah, oleh karena itu di modul ini diajarkan apabila ada, ini konteksnya dengan murid Pak, apabila ada murid kita yang melakukan kesalahan, kita harus mengetahui kebutuhan dasar anak tersebut. Karena setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Dan perbuatan yang tidak baik atau kesalahan, bahkan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kenapa anak tersebut melakukan hal itu? Nah, alasan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 4 ini untuk bertahan, yaitu belonging atau kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kemudian power atau kebutuhan akan kekuatan, kemudian fun atau kesenangan, dan freedom kebebasan. Jadi 4 kebutuhan ini sebenarnya melekat di kita, di diri anak. Ini. Terus diperlukan tantangan. Misalnya ini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti kebutuhan anak tersebut adalah nopo dari 4 tadi. Dari 4 tadi cinta dan kasih sayang, kekuatan, kesenangan, dan Kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dan ini cinta dan kasih sayang, caper. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru terus. Berarti kebutuhannya bebas. Coba. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah bu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Malu. Rasa malunya. Ya, itu bintang itu tadi apa? Powernya, kekuatannya berkurang. Aku sebel gambarku gak rapi. Ya, dia pengen Ingin dia lebih Diakui, sebenarnya. diakui itu Pengakuan kekuatannya dia, kehebatannya. kehebatannya. Power. power. Kurang satu itu tantangannya belum. Posisi lah di sini yang paling penting sebetulnya kita sebagai guru harus mengetahui 5 posisi kontrol guru. Nggak jelas sebetulnya. Identitas gagal. Ini membuat identitas diri sebagai anak itu gagal bila guru menduduki posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Di sini, bila guru di posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, maka guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyinggung.
kemudian kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya malah diungkapkan dengan suara yang halus dan lembut malahan, seperti berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu gini loh, ibu kecewa sekali dengan perbuatanmu hari ini. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ibu sebenarnya sangat kecewa sama kamu. Nah, ternyata itu posisi kontrol yang membuat merasa bersalah atau ini membuat identitas gagal. Kemudian ini Pak, guru berkata seperti ini. Tadi guru berbuat. Kalau di posisi penghukum, ini masih di posisi penghukum. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Sampai seperti itu, ya Allah. Hasilnya dengan posisi guru sebagai guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, maka yang akan dihasilkan nanti malah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian juga bisa kalau pembuat merasa bersalah menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya mungkin ini murid karena guru yang posisi penghukum tadi mungkin nggak mengidolakan gitu Pak. Di luar dunia berkualitas menurut dia. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini kalau yang membuat merasa bersalah, ternyata guru masih masuk ke dunia berkualitasnya anak. Kemudian murid akan berkata, ini kemungkinan saja, ini tidak selalu seperti ini, cuma kemungkinan murid akan berkata seperti ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian kalau yang merasa bersalah, maafkan saya, ini membuat anak menjadi merasa dirinya itu nggak bisa apa-apa gitu. Seperti kok nggak salah jadi minder. Dampak pada murid mengulangi kesalahan dan ini merasa rendah diri. Kemudian posisi berikutnya sebagai teman. Sebagai teman ini posisi kontrol guru yang ketiga. Di sini akan identitas berhasil atau sukses, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau teman, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan ini demi ibu ya, seperti teman. Masa kamu nggak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu ini tapi hasilnya akan menciptakan ketergantungan pada anak. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena sebagai temannya. Saya pikir kemudian murid kemungkinan akan berkata seperti ini. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Ini bila suatu saat gurunya nggak ada, atau gurunya pas izin, atau gurunya pas sudah pindah atau bagaimana, sehingga murid-murid tergantung dengan guru tersebut. Kemudian dampaknya pada murid lemah, tidak mandiri dan selalu tergantung. Kemudian posisi keempat sebagai pemantau. Pemantau di sini guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Kemudian guru di sini berkata, apa peraturannya? Ini pemantau. Maksudnya menanyakan kepada anak, bila anak melakukan kesalahan, kamu ingat sekarang apa peraturannya? Hasil, anak akan menyesuaikan diri bila diawasi saja. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, berarti seperti ini, mengharapkan imbalan, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, yang tertinggi di sini, yang tertinggi adalah manajer. Sebagai manajer di sini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid yang melakukan kesalahan. Misalnya seperti ini, apa yang sudah kita yakini selama ini? Apa keyakinan kelas kita selama ini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian menguatkan pribadi atau mengembalikan identitas anak. Misalnya, nggak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tapi apa alasanmu?
sambil mencari kebutuhan anak tersebut. Kemudian di sini kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, bagaimana caranya ya supaya saya bisa memperbaiki kesalahan. Kemudian dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini untuk diskusi saja. Bagaimana posisi Anda sebelum belajar mobil disiplin positif? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Bagaimana posisi Anda saat ini sebagai guru belajar murid yang melakukan kesalahan? Bagaimana perasaan Anda saat ini setelah melaksanakan posisi kontrol itu tadi? Kalau masalah pengalaman tentunya panjenengan semuanya jauh lebih banyak daripada saya yang masih berujung buku. Tentunya panjenengan pasti pernah menangani banyak kasus tentang murid dan menggunakan strategi masing-masing. Cuma itu tadi posisi kontrolnya di mana itu tadi ada 5 posisi kontrol. Di 5 posisi kontrol pasti ada dampaknya masing-masing dan menurut teori tadi posisi kontrol yang tertinggi memang ada di posisi manajer yang akan menciptakan pribadi siswa menyadari kesalahan. Nah ini kegiatan suara. Kalau sebagai pembuku bersama-sama dengan penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi kalau penghukum kan lebih ke kereng, ya Pak ya. Mungkin Pak Nama mau mempraktekkan kalimat ini kalau di posisi penghukum, Pak. Kalimat ini bila diungkapkan ke murid dengan posisi kontrol sebagai penghukum, maka bagaimana nadanya? Gitu loh Pak. Kan ada 5 posisi kontrol tadi, penghukum, pemantau, teman, kemudian manajer tadi. Apa sih apa yang kamu mau kamu berbuat itu? Saya berpraktek. Sudah ada peraturan masih dilanggar. Apa sih yang kamu mau? Itu. Apa yang kamu mau? Itu kalau posisi penghukum. Kalau kalimat ini dipraktekkan dengan posisi kontrol sebagai teman, Pak. Saya ingin tanya juga, apa yang kamu mau sebetulnya? Kok kamu masih melakukan kesalahan? Nadanya saja, intonasinya saja. Sama-sama kalimatnya, namun dengan tensi yang agak rendah, berbeda nanti ke anak. Kemudian ini salah satu strategi untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pelanggaran peraturan atau keyakinan kelas. Keyakinan sebenarnya tidak hanya keyakinan kelas, tapi bisa menjadi keyakinan sekolah. Disebut restitusi. Nah, restitusi apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian cara untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter, bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir, yang penting ini mengembalikan murid yang berbuat salah kembali ke kelompoknya supaya diterima ke kelompoknya. Nah, segitiga restitusi adalah ini. Ini merupakan sebuah strategi untuk menangani permasalahan di kelas atau di sekolah menggunakan segitiga restitusi. Tahapan pada segitiga restitusi ini yang pertama adalah ini Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Nah, Ini ya. sebetulnya hampir sama dengan PTK. Cuma PTK kan ada siklus-siklusnya. Ini sebetulnya juga segitiga, ini berkaitan. Jadi dalam validasi tindakan yang salah itu seperti ini. Adakah cara yang lebih efektif? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi menanyai siswa atau pelaku kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang kamu butuhkan apa? Alasan untuk melakukan itu apa? Kemudian berikutnya adalah menstabilkan identitas. Artinya supaya
supaya anak nggak merasa bersalah terus gitu Pak. Menstabilkan identitas di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang berikutnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ini menanyakan keyakinan kelasnya apa, keyakinan sekolahnya apa, nilai-nilai yang telah kita sepakati apa. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi lebih menggali ke motivasi internal. Gimana yang ketika kan seakan-akan yang mengadakan pengamatan itu gurunya saja, tapi kalau ini langsung ke mungkin. Nah, untuk membuat murid ini menstabilkan identitas, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah kok, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Lanjut. Kemudian validasi tindakan yang salah itu tadi. Di sini tujuannya membantu murid mengenali basic need atau yang ingin dipenuhinya atau kebutuhan dasar tadi itu Pak, kebutuhan dasar pada manusia tadi. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik gitu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan itu tadi. Apa nilai yang kita percaya, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa, seperti itu. Sudah, ini hanya intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat baik? Ya, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ini untuk bisa dipraktekkan untuk muridnya ini. Pertanyaan-pertanyaan ini mengintervensi siswa dalam 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat memakai cara non-konfrontatif. Sudah. Belum Mbak. Nah, ini hanya refleksi saja. Hal-hal apa yang membentuk paradigma saya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi Indonesia. Nah, sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Berikut ini tadi yang sudah fotonya kok lu namanya? saya sampaikan mengenai materi di modul 1, yaitu materi 1.1 dan 1.4. 1.1 tentang filsafat KHD dan 1.4 tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, saya di sini hanya menyampaikan saja. Nah, tentunya panjenengan semuanya pasti punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada pengalaman yang saya pernah rasakan atau pernah saya alami, terutama berkaitan dengan murid tentunya, terutama berkaitan dengan kita sebagai pendidik dan murid-murid kita yang kita didik selama ini. Terima kasih sudah menjadi pendengar, dan monggo apabila panjenengan semuanya memiliki pengalaman untuk di-sharingkan atau berbagi mengenai atau terkait dengan materi filsafat KHD ataupun tentang budaya positif itu tadi. Nyumbang kalau bertanya ya saya sama-sama belajar, nanti kita sharing saja Pak Bu. Kita kalau bertanya saya sendiri juga sama-sama belajar, nanti kita sharing saja. Misalnya ada pertanyaan, justru mungkin saya yang malah akan bertanya bagaimana pengalaman panjenengan selama ini. Tentunya pasti sudah mengenalkan filsafat KHD tadi, walaupun mungkin baru mungkin saya yang baru mengetahui tentang filsafat KHD. Kalau panjenengan pasti sudah pernah dengar atau pernah belajar atau bahkan bukan pernah membaca bukunya KHD, karena ternyata bukunya KHD yang berjudul apa tadi yang keluarga, pendidikan lingkungan keluarga itu ternyata laris manis dan dijual sampai sekarang. Mungkin Pak Bambang malah punya. Dan itu mungkin ada yang di-sharingkan tentang pengalaman Bunda. Terima kasih Mbak Bu Lukis. Saya akan berikan pengalaman yang dimana sesuai dengan filsafat Gajah Dewantara, dimana sebagai pendidik kita memang
diharapkan penerapan dari sistem among itu sendiri ing aso sungklodo ing madya mangkarso Tuturi Handayani. Di situ sudah dikemas di mana kita sebagai pendidik menerapkan ketiga-tiganya itu dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian untuk filsafat yang pernah saya alami itu sesuai dengan filsafat yang diberikan Ki Hajar Dewantara, di mana kita merdeka belajar. Itu pernah saya alami ketika saya masih di SD Sambilse. Ketika itu saya menerapkannya dengan jalan mengorangkan siswa. Jadi ketika siswa saya itu oke lah, kalau menurut sekarang nih diajak berteman dengan siswa. Jadi siswa itu dianggap teman, di mana kita sebagai guru bukan sebagai orang yang harus dihormati. Ya memang dihormati, namun hubungan kita seperti teman. Jadi care gitu ya, jadi siswa bisa lebih leluasa mencurahkan kekurangannya, kesulitannya kepada guru. Dengan jalan apa? Kita selalu merangkul, selalu bertanya apa yang kalian lakukan, kemudian kalau kalian mengalami masalah seperti ini, apa yang harus kamu lakukan, terus segi positif dan negatif ketika kamu melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu sering kita sharingkan dengan siswa sehingga rasa memiliki rasa kasih sayang antara guru dan siswa itu bisa tercipta. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda atas sharingnya, luar biasa. Karena nah seperti itulah yang masih perlu kami sebagai pendidik yang masih baru ini untuk diteladani. Gitu. Mungkin Pak Mari atau Pak Nama. Ya. Okay. Terima kasih saya ucapkan pada guru lukis yang telah memberikan waktu. Sebetulnya saya bukan menanggapi atau bertanya atau ini sesuai dengan konteksnya tadi kita sharing. Ya, Pak. Menurut saya kita sebagai guru itu juga tidak lepas dari filsafat KHD tadi ya, yang dikatakan tadi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu memang betul-betul Bapak pendidikan kita ya. Ini sebagai contoh kita. Jadi dan filsafatnya itu sangat relevan sekali karena beliau adalah orang Jawa, jadi sangat kental sekali nuansa Jawanya. Sehingga sebetulnya jadi pendidik itu ya dibilang sulit ya sulit, tidak juga tidak. Pertama, jadi sebetulnya jadi pendidik itu semua bisa. Namun yang sulit itu istilahnya kita istilah guru, digugu dan ditiru. Pertama itu. Juga yang kedua, kalau saya baca ini dari buku Ki Hajar Dewantara, yang sulit itu adalah menjadi contoh. Jadi figur seorang guru itu adalah figur panutan. Jadi segala tingkah lakunya itu dicontoh. Nah, itulah yang sulit. Jadi kadang kaitannya kita ya namanya manusia. Perilaku kita itu istilahnya kalau sekarang itu perilaku yang jadi sorotan. Dan apa yang kita lakukan itu anak-anak kita itu melihat gitu loh. Nah, ini takutnya kalau kita ada lepas kontrol tadi, itu takutnya begitu kita istilahnya kalau orang berjalan waktu apa ya istilahnya kita serong atau belok, lah ini ditiru oleh anak-anak. Jadi perilaku yang tidak baik itu jangan sampai dimunculkan atau dilihatkan pada anak-anak. Jadi anak-anak itu kita ajak kepada hal-hal yang positif saja. Baik itu pikirannya ya pikiran yang positif, perkataannya juga perkataan yang positif, dan akhirnya kepada perilaku yang positif. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih Pak Malik atas sharingnya. Betul sekali Pak. Apalagi panjenengan yang sudah bertahun-tahun ya Pak menjadi pendidik.
dan juga pengajar untuk murid-murid. Kadang saya saja juga, saya sadari saya sendiri saja itu ya masih apa itu di luar kendali tadi Pak. Contoh simpelnya saja pas apa itu pegang HP saat di kelas itu kan simpel sekali, tapi itu kan bisa saja menimbulkan apa itu namanya respon dari siswa. Padahal saya misalnya simpel sekali nih Pak, saya pegang HP pas mengisi WhatsApp atau pada saat saya sedang mencari materi misalnya, nah itu kan anak lihat jadi gurunya HP kayak gitu. Nah itu kan padahal simpel sekali, tapi itu ternyata sangat di anak-anak itu sangat. Termasuk yang tadi dipaparkan oleh Bu Utis itu tadi juga kita belum tentu bisa. Maksudnya gini, kita mengajak anak-anak yang membuat kesepakatan kelas, peraturan kelas, umpamanya siswa harus datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kadang iya, lah ya, terus membuat keyakinan itu. Nah, tapi kitanya kan harus apa? Memberi tauladan. Ya, memberi tauladan dulu, menjadi contoh dulu, menjadi figur yang apa ya? Bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya. Jadi kitanya dulu kita tata dulu sebelum ke anak-anak. Takutnya sudah kita buat kesepakatan, tapi kita sendiri yang masih geliyor itu hanya. Yang gitu. melanggar. Karena menanamkan itu juga supaya sampai menjadi budaya itu kan perlu pembiasaan nih Pak, perlu hal baik perlu diulang-ulang sampai akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan budaya yang baik di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolahan. Baik, masih ada lagi Bu Rara, Bu Rara, Eli, Bu ini, Sampun. Ampun, alhamdulillah. Mungkin untuk sharing tentang materi, dua materi hari ini tadi cukup sekian. Mungkin nanti bisa dilanjut materi-materi berikutnya di sharing-sharing berikutnya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru dan tentunya Ibu Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi ini tadi saya hilaf atau salah kata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.